everyone. It's me again, Laila Rahma from Batch 12, and yeah, today we will talking about how to advance editing and retouching, which it's really important to make our video more engaging, right? And yeah, for lesson one is about color grading and LUTs. And apa itu color grading? Jadi color grading itu adalah em, sebuah upaya yang bisa kita lakukan untuk menciptakan mood atau atmosfer yang spesifik gitu ya. Jadi kita bisa bikin video itu tentu saja lebih menarik, terus juga bisa menyampaikan pesan dan juga emosi yang lebih kuat. Kalau misalnya di sini teman-teman perhatiin gitu ya, pasti bisa membedakan antara kayak film horor, terus film drama atau film romance itu pasti gradingnya tuh berbeda gitu. Kalau misalnya yang horor tuh pasti dia lebih gelap gitu kan. Terus rasanya mencekam. Terus kalau misalnya yang romance atau misalnya teman-teman nonton K-drama itu kan dia lebih apa ya, lebih bright, lebih clean, clear kayak gitu. Jadi dari color grading itu kita bisa menyampaikan emosi yang kita punya ke penonton gitu ya atau ke audiens kita gitu dan juga bisa menciptakan identitas juga, kayak gitu. Nah, di sini proses untuk, color grading itu di mana kita bisa menyesuaikan warna, lalu juga ada kontras, kecerahan gitu kan, biar, gambarnya itu sesuai dengan apa yang ingin kita sampaikan gitu, biar bisa memperkuat cerita juga ya, kayak gitu. Nah, di sini, seperti biasa kita buka dulu, CapCut-nya. Aku izin untuk, share screen. Ya. Oke, jadi, di sini aku sudah punya beberapa video yang akan kita coba untuk gunakan dan kita, mainkan untuk color grading-nya seperti apa, gitu. Jadi nanti, apa namanya, saat teman-teman mau apa namanya, ingin merubah warna gitu ya, ingin merubah warna itu bisa dengan di sini ada 2 ada adjustment yang di sebelah kiri dan juga ada adjustment yang di sebelah kanan. Mhm. Wait. Ya, adjustment yang di sebelah kiri ini ya, dan juga ada adjust yang di sebelah kanan. Apa itu bedanya? Jadi kalau untuk yang adjust di sebelah kiri ini, si warna yang kita ubah itu tidak menempel di video gitu. Jadi dia layering, ada di atas videonya. Jadi kalau misalnya apa namanya durasinya bisa disesuaikan atau misalnya aku nggak jadi deh pakai si adjustmentnya, tinggal dihapus atau dinonaktifkan. Nah, kalau yang di sebelah kanan, itu dia menempel pada videonya gitu. Jadi tinggal teman-teman pilih aja mau adjustment yang dia nempel atau yang tidak nempel ya. Oke, coba kita ubah dulu rasionya. Oke, misalnya di sini kita coba untuk mainkan adjustment yang dari sebelah kiri ya. Add adjustment. Betul, kita tinggal add adjustment aja di sini. Nah, akan otomatis dia, nongol di timeline kita. Lalu kita sesuaikan aja, misalnya mau berapa detiknya ya. Nah, lalu di sini teman-teman akan ngelihat ada basic, ada HSL, curve, color wheels. Nah, itu yang akan kita mainkan. Yang pertama, cara yang paling simpel yang bisa, dilakukan gitu ya kalau misalnya pengen cepat beres itu bisa pakai auto adjust, ya. Bisa pakai auto adjust. Di sini teman-teman bisa lihat ini before, after, before,
after ya. Yang ini dia lebih cerah, lebih bright, terus saturation-nya juga lebih oke. Dan di sini untuk intensity-nya bisa dimainkan. Apakah mau ditambahkan lagi atau mau dikurangi gitu ya. Tinggal dimainkan aja. Nah, ini kalau misalnya aku untuk konten-konten daily gitu ya, yang untuk di TikTok atau untuk di Reels biasanya aku pakai auto adjust karena ya udah tinggal apa namanya, tinggal sekali klik aja dan dimainkan intensity-nya gitu dan ini kan untuk daily jadi tidak perlu yang ribet-ribet gitu ya. Tapi teman-teman juga bisa untuk, mainkan di sini nih ya, di bawahnya ada adjust, ada, adjust-nya itu ada untuk color, terus ada buat, lightness, lalu juga ada effects, dan ya segitu. Nah untuk si, color ini di sini ada temperatur ya, di sini temperaturnya itu, bisa bikin videonya itu terlihat lebih cold atau lebih dingin dan juga lebih warm ya. Di sini teman-teman bisa lihat untuk yang berwarna biru itu bikin temperatur atau suhunya, terasa lebih cold, kalau yang ke sebelah kanan itu lebih warm. Kita lihat untuk, perbedaannya. Ini kalau misalnya digeser ke kiri, lihat kan, semakin digeser dia semakin digeser dia semakin membiru gitu, tuh. Kalau misalnya aku sukanya sih yang ambience-nya warm ya, tinggal geser ke kanan, kan, terasa kan perbedaannya, kayak gitu. Nah, kalau aku sendiri prefer untuk color grading-nya yang lebih warm, jadi kita geser ke sebelah kanan. Terus ada tint di sini yang dimana kalau misalnya ke sebelah kiri itu dia akan semakin hijau, kalau ke sebelah kanan itu dia akan semakin ungu. Terus ada saturation, di mana saturation ini bikin terlihat, warna lebih strong atau enggak gitu ya. Sini misalnya kita geser ke kanan, geser ke kiri itu kan semakin kayak jadinya hitam putih gitu ya. Nah, di sini dia lebih makin berwarna, kayak gitu. Misalnya ini cukup segini aja. Kita lihat before after-nya, ini before, after, ya. Lalu selanjutnya di sini ada lightness juga nih teman-teman. Ada exposure, ada contrast, highlight, shadow, whites, blacks, and brilliance. Nah, untuk exposure sendiri itu apa ya? Jadi kalau semakin ke kanan dia semakin terang banget, kalau ke kiri dia semakin gelap gitu ya. Terus ada kontras. Kontras itu apa namanya? Titik di mana perbedaan antara yang antara yang cerah dan juga yang gelap gitu ya. Mhm. Nah, biasanya boleh ditambahkan ke kanan, jadi yang gelap itu semakin terlihat mencolok gitu ya. Nah, kalau ini semakin pudar. Biasanya sih kalau aku ditambahin aja ke yang sebelah kanan. Kalau highlight itu, apa namanya, datang arahnya cahaya. Bisa teman-teman lihat ya untuk yang di Sorry, untuk yang di area ini, yang di area ini, itu dia akan semakin kalau misalnya kita arahkan ke sebelah kanan, itu dia akan semakin tuh terang banget kan, gitu. Jadi yang berubahnya itu adalah yang terkena cahayanya, seperti itu. Terus kalau untuk shadow itu bayangannya. Kayak gitu ya. Jadi, white untuk, warna putihnya dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ini sih harus, dicoba untuk di-adjust sendiri sampai dapat feel-nya. Karena untuk adjustment atau untuk color grading itu tidak ada patokannya gitu. Semuanya kembali lagi pada selera dari si editornya gitu ya dan atau sesuai permintaan klien teman-teman sendiri. Kayak gitu. Lalu di sini ada, efek gitu ya, ada sharpen, clarity, particle fetch, vignette. Misalnya untuk sharpen, apa namanya, misalnya ini kita tambahin dulu ke ujungnya biar terlihat bedanya. Sharpen itu semakin tajam gitu gambarnya. Oke, kita kasih contoh yang lain ya biar lebih terlihat. Ini karena terlalu, banyak objek-objek di sekitarnya jadi agak-agak susah. Nah, ini kalau misalnya adjust ini, apa namanya,
for your info bisa di-copy ya, bisa di-copy tinggal di, Ctrl C, Ctrl V seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat perbedaannya? Tuh, langsung berubah kan? Gitu. Audionya kita matiin dulu. Nah, kayak tadi kita kan udah sampai di sini kayaknya terlalu kuning, ya kita kurangin. Nah, ini untuk sharpen-nya kita bisa lihat dari si tekstur baju nih ya, akan terlihat. Ini kan dia kayak gini, kalau misalnya sharpen-nya kita naikin, tuh teksturnya dia akan semakin terlihat. Tapi lihat ke ke wajahnya juga akan ngaruh gitu ya. Jadi ya secukupnya aja, apakah kalian emang pengen bener-bener teksturnya terlihat atau enggak, kayak gitu ya. Gitu. Pun juga dengan clarity-nya, eh particles tuh jadi ada apa namanya hitam bintik-bintik kayak gitu. Terus fade semakin apa namanya? Tuh terlihat ya bedanya ya. Kalau vignette itu yang apa buletan di sekitar frame-nya gitu. Kalau semakin ke kiri dia jadi putih, kalau ke kanan itu dia semakin gelap. Kayak gitu ya. Jadi ini sih sebenarnya aku jarang pakai sih. Itu tapi ya teman-teman harus tahu juga. Itu untuk yang basicnya. Kita pindah ke HSL. Nah, kalau HSL ini, bentar ya, mukanya biar agak bener. Nah, terus untuk HSL ini di sini sebenarnya kurang lebih sama, tapi apa namanya disesuaikan dengan warna yang ada pada video tersebut. Misalnya di sini kan kita ada warna merah ya, warna merahnya di baju, terus di bibir, terus juga ada warna kuning untuk backgroundnya dan lain-lain. Jadi itu warnanya yang akan berubah gitu ya. Di sini kita ada hue yang bisa mengubah karakter warna. Misalnya kita mau ngubah yang dari warna merah ya, teman-teman perhatiin. Ini aku zoom deh biar terlihat. Ya, warna merah ini kan ada di bibir dan juga di baju ya. Teman-teman lihat. Nah, semakin ke sini dia akan semakin warna ungu gitu ya. Ini semakin warna orange. Dan untuk wajahnya itu tidak berubah. Jadi hanya si bajunya aja tuh yang berubah ya kan karena yang ada mengandung unsur merahnya itu di baju dan juga di bibirnya gitu. Untuk saturation ya, saturation tadi seperti yang aku bilang bikin warnanya terlihat strong atau enggak gitu ya. Nah, ini kan semakin terang gitu. Kalau ke sini dia semakin gelap gitu ya. Tuh kulitnya nggak berubah, cuman baju dan bibirnya aja yang mengandung merah. Terus brightness-nya semakin terang gitu ya, ke sini ini semakin gelap gitu. Lalu misalnya kita mau coba nih untuk yang warna ininya nih, berubah nggak yang belakang? Nah, ini yang mengandung warna orange-nya itu kan di kulit ya, di kulit. Jadi teman-teman bisa lihat kalau di ke sebelah kiri dia semakin warnanya berubah gitu ya. Ini semakin kuning, ini semakin orange gitu. Dan warna yang di belakang ini karena dia juga mengandung warna orange ya. Kayak gitu. Spoon saturation-nya juga sama, brightness-nya juga sama ya. Yang berubah hanya warna-warna yang sesuai dengan apa namanya yang bisa di-pick ini dengan si videonya. Kayak gitu. Coba yang warna kuningnya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini yang berubah adalah si tirainya ya, tuh. Kelihatan nggak? Kurang lebih seperti itu. Jadi pun ini juga sebenarnya aku jarang pakai sih ya. Tapi bisa disesuaikan juga kalau misalnya teman-teman kiranya nanti dibutuhkan. Lalu ada curve juga di sini ya. As you can see, di sini ada grid-gridnya juga dan ini tuh dari apa namanya atas ke bawah itu dia beda-beda ya. Untuk yang misalnya untuk yang di atas itu bisa mengatur whiteness yang sebelah sini tuh. Makin ke sini makin putih, makin ke sini makin gelap gitu ya. Jadi biasanya kita kalau misalnya mau pakai grid ini ya teman-teman kita bisa
untuk menambahkan titik-titiknya. Sebentar nggak kelihatan. Misalnya ini di sini, lalu di sini, dan di sini. Ya, bisa dimainkan gitu. Untuk yang kedua ini kan tadi yang whiteness-nya, ini untuk highlight-nya tuh. Seperti itu. Lalu juga di sini ya apa untuk keseluruhannya. Ini untuk shadow, ya, shadow-nya berubah. Dan ini tadi yang untuk oh, terlihatnya baju nih. Kayak gitu. Ya, pun yang di bawahnya itu tapi untuk warna-warna RGB, red, green, and blue. Kayak gitu. Lalu selanjutnya ada juga color wheel. Nah, color wheel ini em, di sini teman-teman bisa lihat ada shadow, ada middle gray, tint, offset. Ini bisa dimainin aja gitu ya tuh si warna-warnanya. Tapi kalau misalnya oh aku nggak jadi deh ya tinggal di apa diubah aja semuanya jadi 00 lagi. Jadi itu kurang lebih untuk penggunaan apa color grading yang ada di fitur adjustment ini. Seperti itu kurang lebih em, apa namanya ya harus dicoba sendiri sih untuk biar bisa dapetin feel-nya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen yang langsung dari pakai yang adjust di sini, kalau tadi kan pakai adjustment yang di sebelah kiri ya, itu nanti tinggal dipilih aja picture-nya atau klipnya yang ada di dalam timeline ya. Ini tinggal diklik aja, terus ya udah sama prosesnya seperti yang tadi, tinggal di atur-atur lagi gitu ya si ininya. Si apanya? Fitur-fiturnya gitu tinggal dimainkan aja. Terserah kalian lebih nyamannya mau pakai adjust yang ini yang bisa dinonaktifkan atau yang langsung nempel ke videonya kayak gitu. Kalau misalnya ini mau dinonaktifin kalian bisa langsung delete aja atau nonaktifin ininya hide tracknya. Nah, lihat kan terlihat kan perubahannya seperti itu. Itu untuk em, color grading ya. Nah, terus selanjutnya di color grading itu ada juga yang namanya LUTs gitu ya, for cinematic color grading. Kayak gitu. Nah, tapi itu tuh kita harus download dulu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman perhatiin, ini di sini nih ada yang namanya LUT ya di sini. Nah, ini aku karena udah download aja nih. Kalau misalnya nggak ada, ya udah dia non aja gitu, satu aja. Caranya seperti apa? Kalau misalnya kalian pengen las tuh ya kayak ini deh, apa namanya filter yang udah disediain. Jadi kita tinggal tempel aja, nggak perlu ngatur-ngatur lagi kayak gitu. Nah, caranya adalah teman-teman pergi ke Freelance ya. Fresh, salah, sorry. Fresh. Fresh Lots, terus pilih yang ini. Terus kalau misalnya teman-teman kan belum punya apa namanya, em, belum punya akun ya, jadi nanti tinggal tinggal dibuat aja. Oke, agak lama ya. Oke, kita pakai yang ini aja ya, yang sudah tadi. Jadi nanti kayak kalau misalnya udah punya akunnya tinggal login, tapi kalau misalnya belum punya akunnya nanti tinggal sign up aja dan itu ya udah gampang kayak biasa tinggal cuman isi apa namanya email ya cuman isi email doang. Nah, lalu di sini kan ada banyak banget nih. Kita bisa pergi ke popular lots di sini. Oke, kita tunggu dulu ya.
agak lama. Atau teman-teman juga bisa nanti kayak, apa, di-search sendiri gitu ya, kayak pengennya LUTs-nya yang seperti apa gitu. Misalnya kita coba deh pencet yang di sini apakah bisa. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, di sini udah ada 3.000 yang ngedownload, ini udah ada yang 4.000 yang ngedownload, terus kayak yang mana nih yang kira-kira bisa masuk ke video yang teman-teman lagi bikin. Misalnya kita ya udah download yang ini ya. Cuma untuk contoh aja, ini kita tinggal download di sini, download LUTs. Oke, kita masih penasaran yang popular. Nah, ini yang populer udah keluar semuanya ya. Nih, yang ngedownloadnya udah banyak banget. Misalnya, nah ini kayak ini ada Cinematic Green, terus ada Vintage Warm gitu ya. Terus ini ada dan yang lain-lainnya lah. Misalnya kita mau download yang ini misalnya ya. Nah, ini perbedaannya nih. Ini yang after, ini yang before. Kita langsung aja download seperti ini. Nah, lalu kalau misalnya sudah terdownload itu kan akan secara otomatis ada di apa namanya? Di docs kita kan. Jadi nanti kita tinggal kita pergi ke adjustment terus pilih yang LUTs ini dan import atau drag and drop aja. Tadi kan aku ada dua, kita langsung drop aja ke sini. Nah, oke, kita akan coba untuk menggunakan LUTs tersebut ya. Kita pilih klipnya yang mana yang mau diubah, lalu kita pergi ke LUTs dan di sini nih jadinya udah ada tiga kan. Jadinya udah ada tiga kayak gitu. Misalnya kita mau pakainya yang ini. Wah, ternyata too much nih. Kita tinggal intensity-nya kita kurangi. Terus kalau kamu nggak mau skinnya, warna skin kita itu berubah, kita bisa pilih yang protect skin tone. Ini kan tadinya ngikut ya sesuai dengan si LUTs-nya. Ini kalau misalnya kita aktifin, em, coba ya kita biar kelihatan dulu nih. Ini kan kayak gini. Jadi kalau misalnya kita aktifin, nah dia langsung balik lagi ke warna asli dari video yang kita punya. Kayak gitu. Ya, kelihatan kan? Ya, jadi buat amannya sih kita pilih yang protect skin tone ya. Terus ini bisa dimainin aja intensity-nya mau segimana. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti mau misalnya ada bikin video project apa namanya podcast yang ngomongin horor gitu atau misteri. Nah, itu nanti bisa cari di website yang tadi terus let's-nya cari yang misteri kayak gitu biar ya udah gampang aja gitu kan kita tinggal tempelin ke video yang kita punya ya. Jadi itu adalah untuk penggunaan LUTs. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu for lesson one ya. Kita move ke lesson two sekarang. Face and body retouching. Nah, ini nih penting juga apalagi kalau misalnya video kita itu banyak yang talking head gitu ya, banyak yang talking head atau apa namanya ya yang dominasinya ke wajah kita gitu. Oke, em, misalnya kita masih pakai video yang sama ini ya. Kita mau mengubah wajah kita menjadi misalnya lebih cerah atau misalnya tadinya nggak make upan mau ditambahin makeup atau pengen bikin wajahnya terlihat lebih lifting gitu ya. Tapi notes juga nih teman-teman jangan jangan semua muanya dipakai gitu ya. Terlalu semuanya dipakai apa namanya filter-filternya nanti kelihatannya jadinya filter banget gitu nggak natural kan nggak bagus juga ya.
kayak gitu. Nah, caranya adalah kita klik dulu video yang mau kita ubah ini, lalu kita pilih ke ini nih, yang ada di ujung, retouch ya, yang ada di ujung sini. Nah, di sini ada banyak banget kan, gak cuman face doang, sebenarnya ada body, ada hair, ada face presets, ada body preset gitu ya. Di sini ada yang auto stylesnya, tinggal diklik aja gitu ya, mau yang mana. Ini terus nanti akan otomatis ke-detect nih sama si CapCut-nya, kan ini wajahnya ini kan, jadi akan langsung ada si garis-garis warna birunya itu. Oke, kita akan coba di sini menggunakan, ini ya, yang skin ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatiin, liatin, ini kan wajah aku segini ya. Nah, biar terlihat jelas. Kita coba untuk menggunakan facelift biar, lebih lifting, lebih terangkat gitu wajahnya. Kita lihat perbedaannya. Kelihatan nggak? Tuh, ya ini before, after. Jadi lebih lebih terangkat nih bagian sininya, ya kan? Before, after. Tuh, bagus juga ya? Nggak too much gitu. Coba kita ke ujung. Mana nih? Berubah nggak? Agak lama sih biasanya memang. Oke, kita tambahin misalnya di angka segini ya. Oke. Nah, terus misalnya pengen, kalau misalnya ada jerawat itu juga bisa pakai yang ini, clear blemishes gitu ya, atau pengen, tekstur wajahnya lebih smooth bisa pakai ini. Terus misalnya ada smile lines-nya, bisa juga digeser aja si, apa namanya, kursor ini, terus misalnya ada dark circle gitu ya, kebanyakan tidur, ini bisa untuk dipakai juga, kayak gitu. Terus skin tone-nya misalnya, aduh, ini kan aku nggak pakai lighting ya, jadi kayak terlalu gelap nih, padahal skin tone aku nggak segitu. Nah, itu bisa kita pakai ini nih, kan terlihat ini lebih cerah gitu. Oh ini bikin lebih gelap gitu ya. Nah itu bisa disesuaikan aja, pilih yang skin tone. Lalu di sini juga ada face nih, kamu bisa bikin wajah terlihat lebih kecil atau lebih langsing, terus jauhnya juga bisa dibikin lebih, apa namanya, lancip gitu ya. Wah ini canggih banget sih. Jadi nggak cuman foto doang nih sekarang yang bisa di-adjust, tapi juga video bisa, gitu. Misalnya kita coba untuk bikin wajah ini menjadi lebih kecil, kita tinggal geser aja, kelihatan nggak? Nih, tuh, dia emang jadi lebih kecil. Tapi aneh nggak sih nanti kalau nggak sesuai, nggak sinkron sama badan gitu ya. Terus, wow, tuh kalau misalnya dibikin agak big gitu ya. Terus kalau misalnya jauhnya nih, bagian sininya nih teman-teman lihat deh, perhatiin. Ini normalnya kayak gini, terus kita geser, tuh. Jadi makin tirus. Padahal aslinya nggak kayak gitu, gitu ya. Terus ini pengen lebih V-shape. Nah, ini juga berubah tuh. Kayak gitu, dan ini akan otomatis mengikuti, dari klip yang dipilih. Ini teman-teman bisa perhatiin, ini kan yang udah kita ubah ya, si wajah yang klip yang ini, potongan klip ini tuh yang sudah kita ubah, kita udah retouch, dan ini yang belum. Perhatiin perbedaannya. Nah, ini memang jadi agak lambat karena banyak yang ditempel.
Tuh ini tuh ngeplay ya sebenarnya. Jadi terlihatnya ini masih natural ya, karena tadi kita nge-apply-nya itu nggak sampai ujung gitu, jadi masih sangat bisa diterima, kayak gitu. Itu kalau misalnya kita mau mengubah-ngubah dari si wajah kita gitu ya, nanti juga nah lalu ini ada fitur lainnya juga nih, kalau misalnya ukuran matanya ingin dibuat jadi lebih besar, itu juga bisa di sini. Ya, kita pakai, kita pilih yang eyes, kelihatan nggak? Tuh tuh ya jadi lebih besar. Ini bright eye. Oke. Ini kalau misalnya, apa, jarak jarak matanya ingin lebih dekat atau lebih jauh itu juga bisa nih. Ini kalau lebih dekat, ini kalau lebih jauh, gitu. Tapi aku nggak rekomen sih ya untuk mainin yang features ini karena ya udahlah, sesuai aja. Nah, lalu yang selanjutnya bisa ngebantu banget ini adalah makeup nih. Kalau misalnya teman-teman, tag video tapi, "Aduh aku nggak sempet makeup-an nih." Nah, di sini kita bisa menambahkan misalnya ini aku udah pakai ini sih ya, udah pakai maskara sih, tapi kalau misalnya pengen lebih, ini, pengen lebih tebal misalnya si, apa, eyelash-nya, kita coba tambahkan ini tuh. Nah, ini kita bisa atur juga mau seberapa banyak. Ini kan aduh too much banget nih karena ini namanya Latina. Kita coba misalnya yang ini, atau yang K-pop. Nah, looks natural sih ya. Oke, terus misalnya mau pakai eyeshadow bisa juga nih. Ya, tinggal dipilih aja. Cuman ya agak-agak ya diatur aja sih ininya sih si degree-nya ya kalau misalnya mau. Terus, misalnya mau pakai blush ini, karena blush-nya misalnya kurang kelihatan nih blush-nya nih, bisa nih kita tambahkan blush. Nih, lihat kan? Oke, kita coba play. Eh, dan dia ngikut ya, si eyelash-nya nggak jadi yang ketinggalan, nggak ketinggalan di atas gitu. Dia tetap terlihat oke aja sih. Nah, itu paling ya tadi dimainkan si kursornya gitu ya, biar nggak terlihat too much dan juga fake gitu ya. Jadi, ya ini kan fitur ini ceritanya membantu untuk kita misalnya tadi kita nggak make-up-an atau misalnya si warna kulitnya tidak sesuai atau misalnya mau menghilangkan jerawat gitu kan. Jadi ya kita pakai dari yang wajar-wajarnya aja lah ya, kayak gitu. Oke, nah terus nah bahkan ini eye color-nya juga bisa diganti loh, tuh. Jadi udah bener-bener canggih banget untuk si CapCut ini bener-bener helpful banget untuk kita yang ingin ngeditnya cepet tapi hasilnya juga lebih bagus. Nah, seperti itu untuk, tadi kita udah menggunakan beauty filters gitu kan, terus ada adjust adjust skin-nya juga kan tadi dari yang sini, tuh skin tone-nya udah kita adjust juga, lalu juga, retouching warnanya ya tadi udah, dan ya kurang lebih seperti itu yang teman-teman mungkin bisa pakai, teman-teman bisa gunakan untuk video-video yang dirasa kurang sesuai dengan yang teman-teman pengen, gitu. Itu untuk lesson 2 dan sekarang kita move ke lesson 3 di mana kita akan membahas tentang, mask and background removal. Nah, ini juga biasanya banyak digunakan untuk, untuk video-video yang talking head gitu ya, video-video misalnya kayak video-video edukasi gitu, di mana biasanya kita ingin si backgroundnya itu ya berganti gitu ya, berubah-ubah biar tidak bosan.
Oke, aku izin minum dulu. Oke, nah yang selanjutnya tadi apa ya? Kita mau mask and background ya. Dan ini tanpa perlu kita pakai green screen. Biasanya kan kalau misalnya pengen ganti background itu kan kayak biar gampang ngubahnya itu pakai green screen kan. Tapi untuk di CapCut ini tidak perlu semenyulitkan itu. Jadi lagi-lagi kita pakai video yang ini ya. Itu caranya sangat-sangat mudah sekali. Itu kamu pergi, kamu pilih dulu video yang mau kamu hapus backgroundnya, lalu kita pilih remove background, terus di sini ada auto removal. Kita pilih yang ini. Nah, nanti lihat di sini. Nah, ini akan otomatis dia lagi processing untuk menghapus si backgroundnya, kayak gitu. Jadi ini benar-benar membantu buat teman-teman yang pengen apa namanya ganti-ganti backgroundnya, tapi aku tidak punya green screen ya tidak masalah karena sekarang CapCut sudah membuat fitur ini gitu ya yang sangat-sangat memudahkan sekali. Ya kita tungguin memang ini agak-agak lama ya karena kan dia harus apa namanya kayak milih milih nge nge-select sendiri gitu. Mana nih yang mau dihapus gitu. Ataukah mungkin karena tadi kita sudah pakai banyak ini ya, banyak fitur jadinya memang agak lama nih. Oke, kita tungguin aja sampai backgroundnya terhapus. Kayak gitu. Gimana nih teman-teman dari em, yang kita pelajari tadi, apakah em, bisa diikuti? Aku harap sih bisa ya, karena ini cukup mudah untuk kita coba praktekkan sih. Oke, kayaknya kita coba untuk pakai yang lain. Nah, ini dia. Ini sepertinya udah keganti. Nah, gini tampilannya ya teman-teman kalau apa namanya sudah kehapus gitu ya backgroundnya. Sebenarnya ini sangat-sangat smooth lah di mukanya. Ya, terlihat sangat-sangat halus nih sekitarnya. Cuman ya ini tricky kalau misalnya ini kan aku pakai kursi yang ada ininya ya, ada bantalannya. Jadi dia ngikut. Nah, jadi ini saran buat teman-teman yang memang pengen nantinya menghapus background itu coba usahakan di belakang apa namanya di belakang kepalanya itu tidak ada objek lain gitu biar memudahkan ya maksudnya biar langsung jadi cuman kepala doang gitu. Ya ini anggaplah apa namanya? Jadi dia akan ada dan hilang gitu loh. Nah, terus nah kan kita mau nambahin backgroundnya nih ya teman-teman. Caranya adalah si video yang ini kita pindahkan ke atas seperti ini. Lalu kita tinggal tambahkan background yang diinginkan. Hmm, oke. Oke. Misalnya background yang diinginkannya, aduh,
Ya misalnya aja nih ya, kita mau pakai background ini. Nah, ini kan dia langsung ada di belakangnya kan. Nah, gitu. Jadi tinggal diubah aja tuh kayak gini. Ya kan, atau misalnya pengen warnanya yang apa namanya, yang polosan, ya udah teman-teman nanti tinggal cari aja background yang warna-warnanya solid, terus posisinya itu dia ada di bawah daripada videonya gitu ya, karena kan ini bentukannya overlay gitu ya. Jadi nanti penempatannya gini, ini yang backgroundnya, ini video yang ditampilkannya gitu, kurang lebih untuk penggunaan apa namanya, background ya, menghapus background. Terus kalau misalnya nih teman-teman pengen, kayak bikin tulisan, pernah lihat nggak sih? Tulisannya itu ada di belakang ininya, apa namanya, ada di belakang kepalanya. Nah itu juga sama teman-teman ya, kita pakai, kita duplicate, terus kita tambahkan tulisan. Misalnya, yuk belajar. Nah, terus ini kita taruh di antara, nah ini kita remove, yang di atasnya kita remove eh backgroundnya. Oke, ini kita kembali lagi untuk menunggu ya. Karena itu tadi butuh proses saat menghapus backgroundnya. Nah, ini kan bisa teman-teman lihat si tulisannya udah langsung ada di belakangnya ya. Nah, ini kita tinggal di, nah, kayak gitu deh. Oh, videonya, audionya jadi kedouble. Dihapus aja di salah satu. Kemungkinan besar selama ini kamu salah buat prompt. Nah, kayak gitu ya. Jadi itu penggunaan si remove background sangat-sangat bermanfaat banget gitu. Nah, terus apa namanya? Nah, ini kayak gitu. Lalu selanjutnya di sini juga ada em, masking gitu ya. Nah, ini penggunaannya adalah misalnya kamu pengen apa namanya, ada video di atas dan video di bawah gitu ya. Misalnya nih ya. Em, oke, kita copy ini. Misalnya video di atasnya itu yang berbeda. Misalnya dia lagi, aduh aduh. Nah, dia lagi ngetik nih.
Kok nggak keluar? Hmm, oke. So, jadi kita mau nambahin overlay gitu ya, Mbak, di sini. Iya betul. Oke. Hmm, Nah ini kita misalnya aktifin si masking gitu ya. ya. Nah ini kan apa namanya dari video yang kita tambahkan tadi gitu ya. Ini tuh berada di atasnya. Nah bisa jadi seperti ini. Terus misalnya digeser, bisa jadi kayak Hmm, gini, bisa jadi kayak gini gitu. Bisa jadi kayak gini. Jadi nanti kayak disesuaikan saja dengan bentuk dari atau kebutuhan videonya teman-teman seperti apa. Kayak gitu. Biasanya sih bisa dipakai untuk kayak before after misalnya sebelah-sebelah gitu si si wajahnya gitu kan. Nah, misalnya kayak gini. Nah, hmm, di sini yang before foto yang before-nya, di sini yang after-nya kayak gitu. Itu untuk penggunaan masking dan ada banyak sekali bentuk-bentuknya yang juga teman-teman bisa explore gitu untuk penggunaan combine masking layer-nya. Kayak hmm, gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas audio editing and voice over. Nah, biasanya kalau hmm, misalnya kita melakukan voice over, terutama kalau misalnya kita tidak pakai mic gitu ya, biasanya itu akan ada noise-noise dan itu kan jadinya mengganggu ya, orang akan terbagi gitu fokusnya. Nah, lalu gimana nih caranya biar si suaranya itu clean, biar suaranya itu jernih? Nah, cara mudahnya adalah kamu tinggal pilih video yang ingin kamu apa namanya adjust si ininya, si audionya. Ini kan kita dengerin seperti ini. Kemungkinan besar selama ini kamu salah buat prompt. Kayak ada suara anak kecil di belakangnya. Kemungkinan besar. Anak-anak lagi main. Nah, kita pilih audio, lalu kita pilih yang ini reduce noise. Kita dengarkan kembali. Kemungkinan besar selama ini kamu salah buat prompt. Nah, jadi dia lebih ini kan, dia udah hmm, lebih enak gitu didengarnya. Nah, lalu selain itu biasanya yang aku pakai adalah normalize loudness. hmm, eh Biar suaranya juga lebih enak lagi gitu. Nih kita dengerin. Kemungkinan besar selama ini kamu salah buat prompt. Jadinya kan lebih apa hmm, ya, terdengarnya lebih jelas juga. Itu kalau misalnya apa namanya teman-teman pengen bikin suara lebih clean kayak gitu. Sebenarnya untuk di CapCut itu sudah cukup banget, tapi kalau misalnya memang si noise-nya benar-benar agak-agak heboh, biasanya bisa pakai software dari luar lagi, kayak gitu. Tapi menurut aku kalau misalnya untuk kayak sehari-hari si penggunaan dari CapCut yang reduce noise itu sudah sangat-sangat, hmm, cukup gitu ya, hmm. kayak gitu. Nah, lalu selanjutnya, kita bisa menambahkan voice over juga nih teman-teman, kita bisa menambahkan voice over misalnya untuk video yang ini ya. Ini kita, delete dulu atau kita mute suara aslinya, ini kan kayak cuman suara ambience doang ya. Nah, itu kita hapus caranya ada 2 cara, bisa langsung ke audio terus kita, volumenya ke yang paling akhir, atau cara kedua adalah dengan kamu klik kanan, terus kamu pilih ini separated, audio. Tapi ini lama gitu ya, itu bisa juga buat ngemisahin antara suara dengan si videonya gitu. Nah, kalau aku sih biasanya pakai cara yang pertama tadi. Jadi ya udah langsung aja klik
apa, videonya dan di volumenya di yang paling ujungin. Nah, cara untuk voice over adalah, kita tinggal pilih yang si ini nih, mic yang ada di sini, ada tulisan voice over. Nah, di sini, teman-teman bisa ngelihat ini input device-nya pakai apa. Apakah pakai kalau ini aku pakai, mic tambahan gitu ya, atau di sini pakai mic dari handphone atau pakai mic langsung dari laptopnya gitu. Tapi aku sarankan sih pakai mic tambahan ya, biar suaranya juga lebih clean gitu. Nah terus, kalau misalnya, udah nih siap, pastiin kamu sudah ada skripnya gitu. Jadi nanti kayak tinggal ya udah baca si skripnya. Misalnya untuk video yang ini aku akan buat seperti ini. Nah ini udah mulai record ya. Rekomendasi WFC yang ada di Bandung. Misalnya seperti itu. Nah kalau misalnya udah tinggal di, button-nya diklik lagi, terus kalau misalnya kamu pengen dengerin, ya udah nih tinggal diklik aja. Rekomendasi WFC yang ada di Bandung. Nah kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya aduh, kadang kan kita suka ada salah-salah ngomong gitu ya, kayak tadi ini aku ternyata ke-record. Nah ini udah rekomendasi WFC. Nah, itu tinggal kita cut aja terus ya udah di-delete. Nah, ini tinggal berarti tinggal dimundurin ke belakang. Rekomendasi WFC yang ada di Bandung. Nah, ini juga suaranya bisa kita atur lagi nih di sini, di reduce noise, terus kita normalize loudness. Terus biasanya rekomendasi WFC yang ada di Bandung. Nah, jadi dia lebih ini kan suaranya lebih jelas. Terus ada juga fitur yang aku suka nih teman-teman, ada namanya voice changer. Jadi kadang di beberapa part video kita pengen kasih penekanan gitu ya, atau pingin bikin suara yang jadi lebih lucu. Nah ini kita bisa pakai voice changer yang ada di sini. Ada voice filter, ada voice character gitu ya. Biasanya yang aku pakai ini yang ini nih, jadi suaranya tuh akan bergema. Rekomendasi WFC yang ada di Bandung. Tapi itu rekomendasi WFC. Tapi itu disesuaikan juga ya dengan, isi dari videonya dan jangan sepanjang, apa namanya, jangan sepanjang video dipakein kalau untuk yang, apa namanya, suara filter yang tadi. Nah, terus di sini juga ada suara-suara kalau karakternya ingin diubah, ada chipmunk, ada minion, terus ada suara-suara orang lain gitu ya, ada Jessie, apa namanya, ada Bianca. Kita coba untuk pakai suara chipmunk misalnya. Nah, kayak gitu. Terus kalau misalnya pengen cobain kayak pakai suara orang lain, nah di sini ada suara-suara AI sih ya. Misalnya kita pakai ini suara announcer. Rekomendasi WFC yang ada di Bandung. Nah, atau mau pakai suara Minion. WFC yang ada di Bandung. Nah, kayak gitu. Tapi kayak ada beberapa yang suaranya ya terdengar AI banget gitu. Jadi ini kan hanya untuk bikin video kita, apa namanya, terdengar lebih playful gitu ya. Jadi kita bisa pakai voice character atau voice filter yang ada di sini, kayak gitu. Itu untuk si, apa namanya, fitur-fitur yang ada di, voice ini, kayak gitu. Lalu selanjutnya, ada juga yang namanya ini, di sini kita lihat ada audio ya teman-teman. Tadi aku sempat mention, apa di video sebelumnya aku sempat mention kayak penggunaan sound effect itu juga bagus sekali untuk, bikin video kita semakin menarik. Misalnya, kayak di awal kita ada video yang shocking gitu ya, biasanya yang aku pakai ini adalah sound effect punch. Nah, misalnya kita taruh aja di sini, drag and drop di sini.
Nah, kayak gitu. Jadi kan biar lebih apa namanya engaging gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya video edukasi kita kan suka ada ngasih poin-poin ya. Misalnya manfaat penggunaan keyframe misalnya. Nanti kita sebutin poin-poinnya. Nah, bisa ditambahkan notification sound ya. Nah, jadi saat penyebutan misalnya poin satu, terus kita tambahkan ini, poin 2, poin 3. Nah, kayak gitu. Jadi, itu yang bikin video kita semakin menarik gitu ya. Nanti aku akan coba share ke teman-teman untuk video aku yang udah jadi, yang udah pakai, apa namanya, berbagai fitur yang sudah kita pelajari tadi gitu ya. Nah, terus selanjutnya adalah kalau misalnya, teman-teman nih nggak bisa voice over, tapi videonya itu harus, ada suaranya gitu. Gimana caranya? Nah, ini kita bisa menggunakan, text to speech. Misalnya yang ini ya, teks yang ini, "Yuk belajar." Nah, kita coba pakai, pergi ke text to speech. Nah, lalu ini kita bisa pilih nih mau pakai suara yang siapa, misalnya pakai suara Ica. Yuk belajar. Atau pakai suara ini, suara wanita, Yuk belajar. Gitu. Jadi nanti bisa dipilih-pilih aja atau misalnya pengen pakai suara cowok, Yuk belajar. Gitu. Jadi, ya ini juga sangat-sangat bermanfaat kalau misalnya teman-teman ngelihat kayak di TikTok atau di Reels gitu ya, suka ada yang dia bernarasi tapi bukan pakai suaranya, yaitu dia bisa pakai si AI ini gitu, pakai text to speech. Jadi dari teks itu diubah ke suara, kayak gitu. Kurang lebihnya ya untuk yang si text to speech. Lalu selanjutnya, oke kita balik lagi ke audio ini. Tadi selain ada sound effect yang super banyak juga ya, ini kalian bisa pilih. Ada trending, ada TikTok, ada ASMR, variety show, kita juga ada music yang mana kita bisa taruh background music di sini gitu ya. Misalnya, motivasional gitu ya untuk video-video yang membangun semangat. Nah, di sini kita tulis aja, nanti akan keluar. Kayak gitu. Nanti kalian kan bisa pilih nih dari banyaknya video yang ada, mana nih yang kira-kira sesuai, nanti tinggal caranya sama seperti tadi, di drag and drop aja. Gitu deh, kurang lebih. Oke, terus misalnya nih ya selanjutnya, ini yang terakhir nih. Misalnya kalian, biasanya nge-capture, video dan audionya itu berbeda gitu ya. Jadi misalnya ada yang di apa namanya, nge-record-nya pakai handphone suaranya, terus, jadinya terpisah gitu antara audio dan juga videonya. Jadi kan kadang kita kayak, "Aduh ini gimana nih untuk, menyesuaikan ininya ya, menyesuaikan audionya ya, masa sih harus diotak-atik, eee, s diliatin satu-satu kayak gitu. Misalnya ini kan misalnya ini si audionya udah ngomong ngomong duluan. Nah, caranya adalah kalian tinggal klik kanan, lalu sync video and audio. Nah, otomatis si audionya itu akan menempatkan ke, sesuai dengan apa yang diomongin. Nah, jadi sama kan, sedangkan tadi aku sengaja taruhnya di depan, biar ya ini tuh nggak sinkron loh. Nah, lalu dengan kita menggunakan fitur tadi satu kali klik, klik kanan, terus sync audio with video, akan otomatis, dia menempatkan sesuai dengan videonya. Kayak gitu kurang lebih untuk, modul 3 ya, Mhm. semoga teman-teman semua terbantu dengan pembelajaran hari ini kita membahas, editing dan juga retouching. Oke sekian dari aku, kembali ke Teh Nurul.
Thank you so much, Kalaila, and we can see how it's look like, and also there's an audio for taking the voiceover, right? But I want to ask you, Malaila, for some of the features like, the audio enhancer to remove the back the noise in the audio. Is it free to use for all the CapCut free plan, for example, or is it something like CapCut with the third party? So there's a limitation in that. Oh, yeah. Oke, sebenarnya kalau untuk sekarang penggunaan Mm. CapCut itu yang free-nya sangat-sangat terbatas. Jadi otomatis kita Mm. harus subscribe sih, harus pilih yang premium. Mm. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya penggunaan yang free atau tidaknya bisa dilihat dari icon ini nih. Kalau misalnya ada icon Mm. diamond ini itu otomatis untuk penggunaan yang premium gitu. Jadi kalau Mm. untuk free itu sudah tidak bisa. Makanya lagian nggak ada apa ya, kayak nggak rugi sih kita untuk Mm. nge-subscribe si CapCut ini karena manfaatnya juga banyak banget Yeah. gitu. Dan maksudnya kan itu juga untuk bantu kita kerja. eh, Mm. jadi ya aku sih rekomendasiin pakai CapCut yang premium biar tidak terbatas lah apa yang ingin kita Mm. edit gitu. Dan itu juga bawaan dari CapCut-nya ya, bukan? Karena kalau di Iya, Canva kan suka ada third party juga tuh ya. Kita udah iya kalau ini premium. udah bawaan juga udah sangat-sangat cukup sih. Okay. Yeah, okay. Yes, it's good to know. And thank you so much, Mbak Laila, for today's module.